Selamat pagi anak-anakku. Kita ada lagi di materi bahasa Indonesia terkait dengan memahami ide pokok dan ide pendukung pesan informasi dalam teks sastra dan non sastra. Nanti anak-anak nonton, anak-anak amati baik-baik ya. Oke. Di sini dimaksudkan apa itu pengertian dari ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau teks. Jadi anak-anak di dalam satu bacaan itu, di dalamnya itu ide pokok, ada ide pokok ya. Nah, ide pokok itu apa pengertiannya? Itu gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu bisa ada di depan, ada di belakang, ataupun campuran. Ya anak-anak ibarat fondasi rumah. Ide pokok itu dasar, menopang seluruh bangunan. Kalimat dan informasi lainnya dalam bacaan. Ya, jadi itu kalimat inti anak-anak. Kita lanjut. 3 macam letak ide pokok dalam paragraf. Anak-anak perhatikan ini paling penting anak-anak. Anak-anak Ibu kasih kursor ini ya. Nah, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Jadi ada 3, dia terbagi atas 3. Nah, anak-anak paragraf deduktif ini adalah ide pokok terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh ide pendukung yang menjelaskan secara rinci. Jadi kalau Ibu Mora tanya apa pengertian dari paragraf deduktif, anak-anak sudah pahami bahwa itu ide pokok yang terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh ide pendukung dan menjelaskan kalimat itu secara rinci. Kemudian paragraf induktif, ya. Paragraf induktif ini adalah ide paragraf yang berada di akhir paragraf, ya. Ide pokok itu dia berada di akhir paragraf. Nah, ide pendukung disajikan terlebih dahulu untuk membangun argumen kemudian disimpulkan di akhir. Ini anak-anak pengertian dari paragraf induktif ini, ide pokoknya dia berada di akhir paragraf. Sementara ide pendukung ini dia akan membangun argumen untuk menjelaskan bacaan itu di kesimpulan akhir pada paragraf. Oke, anak-anak perhatikan lagi di paragraf campuran. Ide pokok yang muncul di awal dan akhir paragraf itu namanya paragraf campuran. Nah, pengulangan di akhir ini berfungsi untuk mempertegas kembali gagasan utama. Jadi anak-anak perhatikan ada paragraf campuran ini dia berada di awal dan akhir, sementara pengulangan kalimat itu dia mempertegas untuk gagasan utama pada bacaan itu. Jadi perhatikan baik-baik, ada 3 macam letak ide pokok dalam paragraf. Ketika Ibu Mora tanya, Nana sudah paham. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf campuran. Perhatikan, anak-anak contoh. Nanti anak-anak akan nonton ulang-ulang. Ibu Mora punya video ini sehingga anak-anak memang paham benar-benar. Nah, di sini ide pendukung atau penjelas ide pokok. Nah, setelah menemukan ide pokok, kita akan menemukan ide pendukung. Jadi kalau dalam satu bacaan itu, misalnya Ibu Mora berikan satu bacaan, anak-anak kan, misalnya Ibu Mora menyuruh anak-anak menemukan ide pokok dalam bacaan itu. Ya, dan anak-anak menemukan ide pokok, kita akan menemukan ide pendukung. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ide pendukung? Ide pendukung adalah kalimat-kalimat atau informasi yang memberikan alasan atau contoh diperjelasnya itu rincian lebih lanjut untuk ide pokok. Misalnya, jika ide pokoknya adalah pendidikan, penting untuk masa depan, ide pendukungnya bisa berupa. Nah, anak-anak perhatikan, ada 3 hal yang Ibu Mora tayang ini ya. Pendidikan membantu kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Melalui pendidikan kita dapat belajar hal-hal baru setiap hari. Pendidikan membuat kita jadi orang yang pintar dan berguna bagi masyarakat. Ini adalah ide pendukung. Dia menopang yang tadinya ide pokok itu. Nah, yang tadi ide pokok dikatakan bahwa pendidikan penting untuk masa depan. Nah, Ibu Mora buat ide pendukungnya seperti ini. Oke, anak-anak. Nah, ide-ide ini membuat ide pokok menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kalau misalnya Ibu Mora menyuruh anak-anak, Ibu Mora tayang misalnya, yang Ibu Mora tulis adalah ide pokok. Sekarang Ibu Mora menyuruh anak-anak untuk membuat ide pendukung dari ide pokok yang saya buat. Anak-anak sudah bisa memahami. Lanjut ya.
Nah, pesan dalam teks sastra dan non sastra. Anak-anak di dalam setiap tulisan atau bacaan itu punya pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Bagi orang yang membaca, pasti di sini anak-anak Ibu Mora ada jelaskan terkait dengan ada yang namanya pesan tersirat dan ada yang namanya pesan tersurat. Nah, dari setiap bacaan itu, pesan tersirat misalnya, dia tidak langsung disebutkan, kita hanya menebaknya dari alur cerita. Contoh dari cerita kancil yang jujur, kita belajar jujur itu penting. Oke, itu adalah pesan yang tersirat. Sementara pesan yang tersurat, itu dia langsung tertulis anak-anak di dalam teks. Nah, tidak perlu menebak lagi. Contoh, jangan buang sampah sembarangan yang tertulis di poster. Nah, itu sudah ada gambar yang bisa anak-anak tebak ini apa sebenarnya isi atau pesan. Tapi kalau di pesan tersirat, kita harus membaca alur cerita, kemudian kita akan menentukan kira-kira siapa sih dari dari cerita itu. Nanti kita yang tebak berdasarkan cerita. Tapi kalau pesan tersurat itu sudah ada gambar dan anak-anak tinggal menentukan. Itu yang namanya pesan tersurat. Jadi dalam sastra non sastra bacaan itu ada pesan ya, ada pesan-pesan yang nanti akan dibaca, akan terbaca oleh si pembaca. Tersirat dan tersurat. Kita lanjut. Nah, informasi dalam teks selain ide pokok, ide pendukung dan pesan, teks juga mengandung informasi. Nah, apa sih informasi itu? Anak-anak ketahui informasi adalah fakta atau data yang disampaikan dalam teks. Nah, kalau misalnya anak-anak di dalam bacaan itu, Ibu Mora tanya ke anak-anak apa pengertian dari informasi yang ada dalam teks itu. Nah, anak-anak sudah tahu itu adalah fakta atau data yang disampaikan. Nah, di sini ada teks non sastra. Biasanya berisi informasi nyata seperti berita banjir, laporan tentang cuaca, artikel tentang hewan. Nah, itu dia bertujuan memberikan pengetahuan secara fakta. Jadi secara fakta berarti anak-anak akan melihat objek itu secara nyata. Kalau teks sastra lebih fokus pada cerita, emosi dan pesan moral, yaitu bisa mengandung informasi misalnya tentang budaya suatu daerah, jenis pakaian tradisional atau makanan khas. Itu diceritakan dalam sebuah dongeng anak-anaknya, itu teks teks sastra. Tapi kalau non sastra itu anak-anak mengamati sendiri objek itu. Dan bila perlu itu anak-anak dia mengalami hal itu. Misalnya cuaca berdampak kemarin-kemarin, hujan lebat, itu anak-anak mengalami sendiri. Tapi kalau di teks sastra ini hanya dia bersifat cerita dongeng. Ya, misalnya tentang budaya, kita bercerita tentang kota Ambon. Nah, seperti itu. Cerita-cerita hal-hal yang dulu-dulu. Nah, itu dia ada dalam sebuah dongeng. Jadi beda dengan non sastra, anak-anak mengalami sendiri cerita itu. Bu Mora lanjut. Cara menemukan ide pokok dan ide pendukung. Nah, yang pertama anak-anak ketahui adalah baca dengan teliti. Seluruh paragraf teks awal sampai akhir itu jangan terburu-buru. Anak-anak membaca kemudian dari cari kalimat utama, identifikasi kalimat yang paling umum dan menjadi inti dari pembahasan paragraf. Kalimat ini seringkali dia bisa berdiri sendiri. Jadi yang pertama apa yang anak-anak lakukan? Anak harus membaca dengan teliti. Kemudian mencari kalimat utama dari paragraf itu. Kemudian tandai ide pendukung. Kalimat lain yang memberikan penjelasan contoh atau rincian untuk kalimat utama adalah ide pendukung. Anak-anak harus tandai kalimat-kalimat itu sebagai ide pendukung. Jadi kalau nanti misalnya Ibu Mora kasih satu bacaan, Ibu Mora menyuruh anak-anak menentukan atau mencari ide pokok dan ide pendukung dari bacaan itu. Anak-anak sudah bisa paham. Baca dengan teliti, cari kalimat utama, tandai ide pendukung, kemudian verifikasi. Coba hilangkan kalimat utama. Apakah paragraf masih masuk akal? Jika tidak, berarti anak-anak sudah menemukan ide pokok yang benar. Jadi 4 tahapan ini anak-anak harus nonton, anak-anak harus pahami baik-baik. Nah, contoh teks dan latihan bersama. Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Itu kalimat pertama, anak-anak ikuti baik-baik. Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Nah, dengan belajar kita dapat mendapatkan ilmu dan keterampilan. Ilmu itu membantu kita menghadapi tantangan hidup. Selain itu, pendidikan juga membuka pintu kesempatan kerja lebih baik masa depan. Anak-anak perhatikan dari kalimat yang Ibu Mora tayang ini, bacaan ini,
Nah, ada ide pokok, ada ide pendukung. Mana ide pokoknya? Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Ibu Mora ambil dari mana ini anak-anak perhatikan ini kalimat awal nih. Pendidikan adalah kunci kesuksesan. Nah, ide pendukung adalah, nah ini dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu. Belajar mendapatkan ilmu dan keterampilan. Ilmu membantu menghadapi tantangan hidup. Pendidikan membuka pintu kesempatan untuk kerja lebih baik. Nah, ini adalah ide pendukung untuk memperkuat ide pokok tadi di dalam kalimat itu. Oke, next. Nah, mengapa penting memahami ide pokok dan pesan? Yang pertama, pahami lebih cepat. Kedua, sampaikan lebih tepat. Tiga, berpikir kritis. Pahami lebih cepat adalah memudahkan kita memahami inti dari maksud bacaan yang lebih efisien. Nah, kemudian sampaikan lebih tepat, membantu kita menceritakan kembali, menyampaikan informasi dengan akurat kepada orang lain. Nah, ketika anak-anak membaca satu cerita, nah ambil misal saja anak-anak. Kalau anak-anak nonton sinetron di televisi kan paling cepat untuk bercerita kepada teman. Coba anak-anak gunakan ketika membaca satu buku cerita, bisa menceritakan ini kepada teman-teman yang lain. Nah, disampaikan lebih tepat. Kemudian akhir daripada hal menyampaikan, anak-anak berpikir kritis. Melatih kita untuk menjadi pembaca yang lebih kritis. Tidak hanya menerima informasi, tetapi menganalisis untuk menyaring berita itu. Misalnya anak-anak membaca satu cerita, nah, kemudian anak-anak sampaikan kepada teman apa yang kamu ceritakan. Nah, dengan berpikir kritis itu, anak-anak menyampaikan hal-hal yang memang betul-betul anak-anak baca. Anak-anak tidak mendongeng daripada cerita anak-anak baca, tapi anak-anak menyampaikan hal yang benar-benar diterima dalam informasi cerita itu. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dari semua cerita yang tadi tentang paragraf, Ibu Mora ada buat kesimpulan. Ayo berlatih. Ide pokok adalah inti paragraf atau teks. Sedangkan ide pendukung adalah menjelaskan dan memperjelas ide pokok. Pesan adalah pelajaran atau makna yang ingin disampaikan penulis. Sementara informasi adalah fakta atau data dalam teks. Jadi dari 4 poin ini Ibu Mora ambil sebuah kesimpulan dari yang apa Ibu Mora terangkan tadi. Anak-anak baca dan pahami benar-benar karena masuk libur. Ibu Mora akan bertanya ke satu-satu orang untuk Ibu Mora menilai apakah selama libur 1 minggu ini apa yang Ibu Mora tayang lewat video, modul ajar benar-benar anak-anak pahami atau tidak. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video yang Ibu Mora bawakan di siang hari ini. Sampai kita jumpa di masuk libur ya. Oke anak-anakku, sekian dan terima kasih.